البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pertemuan yang lalu kita telah selesai dari kaidah umum terkait syariat kita, ikhwan, yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Sekarang kita masuk pada bait turunan atau pada bait berikutnya yang padanya kaidah turunan merupakan kaidah cabang dari jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yaitu ketika terjadi tazahumul masalih. Nah, dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Maka apabila berbenturan beberapa kemaslahatan, maka dikedepankanlah yang paling tinggi dari kemaslahatan tersebut. Nah, kaidah ini mudah, kawan, yang diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah idza tazahamal masalihu yuqaddamu a'laha. Apabila kemaslahatan itu saling berbenturan, maka dikedepankanlah yang paling tinggi kemaslahatannya. Baik. Dan penerapan kaidah ini, akhwani fillah, ketika tidak mungkin untuk menggabungkan semuanya. Tapi apabila mampu untuk menghasilkan semua kemaslahatan, bisa dicapai semuanya, maka diupayakan semuanya. Tapi ketika tidak mungkin, yang mungkin hanya satu, tapi di situ ada kemaslahatan banyak, maka di sini seorang dituntut untuk mengedepankan dan memilih mana maslahah yang paling tinggi. Baik. Dalil dalam masalah ini, akhwan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil yang paling bagusnya. Ada yang bagus, tapi kita diperintahkan mengambil yang paling bagusnya. Seperti pada ayat fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba, yaitu orang-orang yang mereka mau mendengarkan dengan seksama perkataan fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikuti yang paling bagusnya. Ketika harus memilih dari perkataan-perkataan yang banyak, mana yang dia ikuti, yang dia kedepankan ahsanah, yang paling bagusnya. Nah, baik, surat apa ini, Ubadah? Nah, di surat Az-Zumar. Kemudian juga Allah katakan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini perintah untuk mengikuti yang paling bagusnya. Demikian pula wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaum agar mereka mengambil yang paling bagusnya. Nah, ini ayat-ayat, ikhwan, yang menunjukkan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika
terkumpul pada mereka kemaslahatan yang banyak untuk mengambil yang paling tingginya dari kemaslahatan yang ada. Ayat yang terakhir di mana itu tadi? Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Nah, surat apa ini Yusuf? Nah, di surat Al-A'raf. Taib. Sekarang kita baca syarahnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, idza dara al-amru baina fi'li ihda al-maslahataini wa tafwid al-ukhra bihaythu la yumkinu al-jam'u bainahuma ru'iya akbarul maslahataini wa a'laha fa fu'ilat. Apabila berputar perkara ikhwan antara melakukan salah satu dari dua kemaslahatan dan meluputkan kemaslahatan yang lain. Penggambarannya ada dua maslahat. Nah, tapi kita harus melakukan satu tok. Tidak bisa dua-duanya ini. Nah, tidak bisa kita lakukan dua-duanya. Kalau mampu kedua-duanya tentunya seorang memilih melakukan kedua-duanya. Tapi ini dua kemaslahatan, nah, yang mampu dia lakukan satu tok. Ketika melakukan satu, yang lainnya luput. Makanya dikatakan oleh Syekh, bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, di mana tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara keduanya. Nah, disinilah letak kaidah. Yaitu ketika ada dua kemaslahatan atau lebih tergabung dan tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya, maka bagaimana? Ru'iyya akbarul maslahatain, maka diperhatikan kemaslahatan yang paling besar. Naam, dan wa'alaha yang paling tingginya, fa fu'ilat, kemudian itulah yang dilakukan. Ini kaidahnya mudah. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kemudian beliau berikan contoh-contoh penerapan. Perhatikan. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan wal ukhra sunnah, maka jelas bagaimana kalau salah satu dari dua masalah itu satunya wajib, satunya sunnah. Mana yang dikedepankan? Tarik. Yang wajib jelas, quddimal wajibu ala sunnah, maka dikedepankan yang wajib atas yang sunnah, karena kemaslahatan wajib jauh lebih besar. Wa hadza mithl idza uqimatis salatul fardhah lam yajuz ibtida'at tatawwu'. Lam yajuz di sini kok ibtida'an. Harusnya lam yajuz. Nah, langsung saja dirafa'kan. Ibtida'ut tatawwu'i. Lam yajuz ibtida'ut tatawwu'i. Nah, yang diharokati salah dibetul. Contohnya ikhwan, apabila telah dikumandangkan iqamah untuk salat yang wajib, salat fardu, maka lam yajuz ibtida'ut tatawwu', tidak boleh untuk mengawali salat sunnah. Nah, dia belum salat sunnah qabliyah subuh misalnya, tapi sudah iqamah. Ini terjadi apa? Tazahumul masalih. Ada salat qabliyah subuh, ada salat subuhnya. Maka yang dikedepankan tentunya salat fardu. Tidak boleh ikhwan, imamnya masih lama bacanya. Saya bisa memulai qabliyah subuh sampai selesai, imam belum rukuk. Boleh tidak ini? Tidak boleh. Tidak boleh memulai ikhwan. Maka dikatakan lam yajuz ibtida'ut tatawwu'. Tidak boleh dia apa? Memulai. Kalau sudah iqamah tidak boleh mulai untuk melakukan salat sunnah.
Taib. Cuman berarti keluar dari sini apabila dia sudah berada di dalam sholat. Sudah berada di dalam sholat, sudah iqamah. Apakah dia selesaikan sholatnya atau tidak? Maka harus dilihat sholatnya ini. Kalau tinggal terakhir, tinggal sujud atau tahiyat, maka selesaikan. Di mana tidak terluput darinya keutamaan yang banyak dari sholat berjamaah bersama imamnya. Taib, diselesaikan dengan cepat. Kalau tinggal tahiyat misalnya, tinggal menyelesaikan tahiyatnya, selesaikan. Atau pada posisi sujud mau tahiyat, selesaikan dengan cepat. Qala wa kadza idza dhaqal waktu. Demikian pula apabila waktunya sempit. Contohnya bagaimana ini? Apabila waktunya sempit, terjadi benturan antara salat wajib dan salat sunnah, maka dikedepankan yang wajib saja. Seorang ketiduran, kemudian bangun sudah tinggal 15 menit matahari terbit. 15 menit matahari terbit, maka dia yang dilakukan saat itu langsung salat subuh, salat fardunya. Jangan sholat sunnah dulu kemudian baru sholat fardu. Karena apa? Karena sangat dikhawatirkan waktunya tidak cukup. Tapi beda kalau sudah terlanjur keluar waktu. Dia bangun jam 8 misalnya, wal'iyadzubillah. Bangun jam 8. Maka dalam posisi seperti ini ya dia segera mengambil air wudu, kemudian azan, kemudian iqamah, azan salat sunnah qabliyah subuh, kemudian iqamah baru salat subuh. Ini kalau sudah terlanjur keluar waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu safar mereka semua tertidur. Baru bangun dalam keadaan matahari sudah lumayan terik. Qala wa kadzalika la yajuzu naflus siyami wal haji wal umrati wa alaihi fardun bal yuqaddimul fardha. Demikian pula tidak boleh melakukan puasa sunnah, haji yang sunnah, umrah yang sunnah padahal dia masih memiliki tanggungan yang wajib. Bahkan hendaknya dia mengedepankan untuk menunaikan yang wajib. Ini kalau benturannya antara sunnah dan wajib jelas. Kemudian kondisi berikutnya wa in kanatil maslahatan wajibatain. Jika kedua masalah itu ternyata dua-duanya wajib, maka bagaimana memilihnya? Quddima aujabuhuma, maka dikedepankan yang paling wajib di antara keduanya. Contohnya ikhwan dikatakan di sini fayuqaddimu salatal fardhi ala salatin nazar. Salat fardu tapi berbenturan dengan salat nazar. Dia bernazar untuk salat, berarti yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Saya bernazar untuk salat 6 misalnya 4 rakaat, 2-2. Tapi saat itu berbenturan. Berbenturan dengan iqamah untuk salat zuhur. Sama-sama nazarnya wajib untuk dia tunaikan, tapi sudah iqamah salat zuhur, maka wajib dia untuk mengikuti salat zuhurnya. Demikian pula contoh wakan nafaqatil lazimah, seperti nafkah yang wajib, maka dia kedepankan yang mana yang paling wajib, dimulai dari lizaujat wal aqarib wal mamalik, nafkah untuk istri-istri, untuk kerabat dan untuk budak-budak. Maka yang dikedepankan mana? Ini Syekh katakan tuqaddamuz zaujat thummal mamalik thummal aulad thummal aqrabu fal aqrab. Maka dikedepankan istri-istri, kemudian budak-budak, kemudian anak-anak, kemudian baru yang dekat dan yang
dekat berikutnya. Wa kadza shadaqatul fitr, demikian pula zakat fitr. Qala wa in kanatil maslahatan masnunatain qaddima afdaluhuma. Kondisi berikutnya, bila dua masalah yang berbenturan itu sama-sama hukumnya sunnah, maka bagaimana yang dikedepankan? Kata Syekh, qaddima afdaluhuma, dikedepankan yang paling utama dari keduanya. Contoh, fatuqaddamur ratibatu ala sunnah, maka dikedepankan sunnah-sunnah rawatib daripada apa? Sunnah yang bukan rawatib. Wa sunnatu ala naflil mutlak, kemudian apa? Salat yang sunnah yang bukan rawatib dikedepankan atas salat sunnah mutlak. Maksudnya apa, ikhwan? Di sini tingkatannya. Ini untuk salat. Contoh untuk ibadah salat ada yang ratibah, ada yang sunnah. Di sini diungkapkan oleh Syekh, dan ada yang apa? An-naflul mutlak. Contohnya misalnya ar-ratibah mudah, yaitu apa? Salat-salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Sunnah yang bukan ratibah, contohnya seperti istikharah misalnya. Kemudian an-naflul mutlak, yaitu niatan salat sunnah begitu saja. Maka ketika berbenturan waktunya, maka dia kedepankan yang paling utama. Berarti di sini juga perlu kita ingat pembahasan wa in tasawwal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Jika memungkinkan untuk digabung, maka gabungkan niat. Tapi kita permasalahannya sekarang kan pada bentuk-bentuk yang tidak mungkin digabung. Qala wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin. Kemudian juga kondisi berikutnya, ketika berbenturan sama-sama bermanfaat tapi satunya muta'addi, yang satunya lazim, maka dikedepankan yang padanya kemanfaatan muta'addi, kemanfaatan yang sifatnya meluas kepada orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Contoh kat-ta'lim, pengajaran. Pengajaran dengan puasa misalnya, puasa sunnah, dengan mengajari manusia. Kalau dia mampu mengajari dalam keadaan dia berpuasa, maka khair. Tapi ketika dia tidak mampu, tidak punya energi, lemah sehingga tidak bisa mengajar, maka dikedepankan at-ta'lim. Demikian pula dengan menuntut ilmu misalnya. Antara ibadah-ibadah salat sunnah dengan menuntut ilmu ini ketika tidak bisa digabungkan. Tapi kalau kita perhatikan para salaf kita, ikhwan, mereka dulu subhanallah, mereka gabungkan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan diri sendiri, tapi juga apa? Mereka lakukan ibadah-ibadah yang sifatnya muta'addi. Qala wa iyadatil marid, dan menengok orang sakit. Ini termasuk di antara yang sangat dianjurkan, ikhwan. Maka antum ketika ada temannya sakit, ya lewat ditanya, ditengok, setiap hari melewati mungkin di tempat tidurnya, ditengok, ditanya sudah makan belum. Kalau memang belum, ya berusaha untuk diambilkan, atau pengen apa, minta belikan apa, ditanya. Itu sudah masuk dalam iyadatil marid, menengok orang sakit, termasuk hak dari sesama muslim. Jadi jangan sampai kita tidak memperhatikan sisi ini. Ketika seorang menengok orang sakit, dalam hadis Muslim, lam yazal fi khurfatil jannah, dia senantiasa berada di kebun-kebun surga sampai dia pulang. Watiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah. Ini juga keutamanya muta'addi. Wa nahwiha ala ma naf'uhu qasir, dan yang semisalnya dikedepankan atas yang kemanfaatannya qasir, yaitu hanya sebatas pada pelakunya saja. Kas-salatin nafilah, seperti salat-salat sunnah, wa dzikri wa nahwiha, dan dzikir serta yang semisalnya.
Ini ketika tidak mungkin digabung. Tapi kapan saja bisa digabung, maka gabung. Maksudnya apa? Dilakukan semuanya. Qala wa tuqaddamu as-sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairihi. Demikian pula dikedepankan sedekah dan kebaikan kepada kerabat di atas yang lainnya. Nah, ketika berbenturan sedekah kepada kerabat dengan sedekah kepada selain kerabat, maka kedepankan kerabat. Kenapa? Karena selain sedekah juga tergabung padanya menyambung hubungan rahim. Qala wa yuqaddamu min 'itqi riqabi aghlaha wa anfasiha, dan dikedepankan atau yuqaddamu min 'itqi riqabi aghlaha wa anfasuha, ya, dikedepankan yang paling mahal dan yang paling bernilai dari pembebasan budak-budak. Ketika membebaskan budak, ada 2 budak, maka mana yang lebih utama? Ya yang paling mahal, yang paling bernilai. Qala walakin hahuna amrun yanbaghi tafattunu lah. Nah, ini yang penting diperhatikan. Insyaallah untuk contoh-contoh tadi mudah, ikhwan. Bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk taqdimul a'la minal masalih. Mengedepankan yang paling tinggi dari apa? Dari kemaslahatan-kemaslahatan yang ada. Tapi di sini ada tanbih penting. Perhatikan, akan tapi di sini ada perkara yang seyogianya diperhatikan. Apa itu? Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amalil mafdhuli min al-'awaridi ma yakunu bihi afdala min al-fadil. Perkara yang butuh diperhatikan yaitu bahwasanya terkadang muncul pada amal yang keutamaannya di bawah itu hal-hal yang menjadikannya itu lebih utama daripada amalan yang tadinya utama. Paham? Mafdul dan fadil. Mafdul yang kalah keutamaannya, fadil yang lebih utama. Nah, yang kurang keutamaannya tadi bisa karena munculnya sesuatu menjadi lebih utama daripada yang asalnya sudah lebih utama, yang asalnya sudah fadil. Apa contohnya atau sebabnya apa? Bisa babiktiranihi bima yujibut tafdil. Kenapa? Karena sebab bergandengannya dia dengan hal-hal yang mengharuskan pengutamaan hal itu atas yang lain. Berarti ketika ada sebab yang menjadikan suatu amalan lebih utama, maka terkadang bisa keutamaannya naik melebihi amalan-amalan yang asalnya di atasnya. Qala wal asbabul mujibatu litafdili katsira, dan sebab-sebab yang mengharuskan untuk suatu amalan diutamakan dari yang lain itu banyak. Nah, ini penting, apa? Minha, yang pertama di antaranya an yakuna al-amalul mafdhulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mautin. Perhatikan ini sama Raihan. Nah, yang pertama yaitu amalan yang mafdhul ini diperintahkan pada tempat yang khusus, ya, pada kondisi yang khusus. Kal azkar fi sholati wa intiqalatiha wal azkari ba'daha. Seperti zikir-zikir di dalam salat dan perpindahan salat, serta zikir-zikir setelah salat. Wal azkaril muwazzafati bi awqatiha, dan zikir-zikir yang jadikan tugas seorang muslim di waktu-waktunya yang tertentu seperti pagi dan petang. Nah, zikir-zikir yang tertentu tadi, ikhwan, memiliki waktu yang khusus, takunu afdala minal qiraati fi hadzal mawatin. Maka itu menjadi lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Maksudnya qiraah ay qiraatul Qur'an. Nah, lebih utama daripada membaca Al-Qur'an pada pada tempat-tempat ini. Ma'anal qiraata afdalu minadz zikr.
bersamaan bahwasanya hukum asalnya membaca Al-Quran itu lebih utama daripada apa? Zikir. Nah, ini dipahami dengan baik. Jadi membaca Al-Quran itu adalah asalnya lebih utama daripada zikir. Cuman pada kondisi-kondisi tertentu zikir diutamakan. Zikir pagi, petang. Berarti setelah salat subuh, zikir pagi dibaca dulu baru membaca Al-Quran. Apalagi dalam salat, setelah salat maka zikir dulu baru membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa minal asbabil mujibati litafdil an yakuna al-amalul mafdhulu mushtamilan ala maslahatin la takunu fil fadil. Di antara sebab yang mengharuskan pengutamaan suatu amalan atas yang lain, yaitu amalan yang mafdhul tadi, yang keutamaannya asalnya kurang, itu tercakup padanya kemaslahatan yang tidak ada pada amalan yang di atasnya dari sisi keutamaan. Contoh kahusuli ta'lifin bihi, seperti tercapainya persatuan hati dengan sebab amalan itu. Kenapa? Ta'liful qulub suatu yang sangat penting, kawan. Misalnya seorang mau memberi, kawan, ini memberi penuntut ilmu, tapi ada orang yang diharapkan untuk ikut dakwah ini. Ketika diberi, dia jadi mau apa? Mau ngikuti dakwah kita. Sedangkan yang itu penuntut ilmu, sebenarnya memang manfaatnya besar bagi dia. Cuman di sana ada ta'liful qulub yang diinginkan. Maka bisa, ya kawan, dalam posisi itu sedekah lebih utama diberikan kepada orang yang diharapkan hatinya bisa apa? Bisa kokoh dan condong kepada kebenaran, sehingga menerima al-haq, atau bahkan dengannya dia masuk Islam dan seterusnya. Au naf'in muta'addin la yahsulu fil fadil, atau adanya kemanfaatan yang muta'addi yang tidak bisa terhasilkan pada amalan yang di atasnya. Au yakunu fil amalil mafdhuli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadil, atau ada pada amalan yang di bawah keutamaan tadi itu apa? Pencegahan kemafsadatan yang disangkakan ada pada amalan yang fadil. Taib. Kalau tadi pada amalan yang mafdhul ini tercapai apa? Sesuatu yang tidak dicapai pada amalan yang lebih utama. Nah, untuk yang terakhir kondisinya apa? Kondisi amalan yang mafdhul itu terdapat padanya pencegahan suatu mafsadah yang bisa dihasilkan atau diakibatkan oleh amalan yang fadil. Contohnya gimana ini contohnya? Tugas antum memberi contoh-contoh ini, tasawurnya. Taib. Ada amalan yang utama, tapi di situ ada dugaan mafsadah padanya. Sedangkan yang lain ada amalan yang kurang utama, tapi dengan itu mafsadah itu bisa tertolak. Maka dipilih yang tadi, yang dengannya tertolak mafsadah. Taib. Qala minal asbabil mujibati litafdil an yakuna al-amalul mafdhulu ajzad, ajzada maslahatan lil qalbi fil fadil. Ini sangat penting. Kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, di antara sebab-sebab yang mengharuskan adanya tafdil apa itu? An yakunal amalul mafdhulu ajzada maslahatan lil qalbi minal fadil, yaitu bahwasanya amalan yang mafdhul tersebut lebih banyak kemaslahatannya untuk hati dibandingkan apa? Amalan yang asalnya di atas amalan tersebut dari sisi keutamaan. Jadi masalah pada hatinya itu lebih. Ini penting juga, ya kawan, seorang memperhatikan pada hatinya.
Nah, misalnya sedekah, akhwan. Sedekah, dia bingung antara apa? Seorang ketika sedekah terang-terangan diikuti oleh manusia, manusia akan mengikutinya. Ini fadilahnya besar. Cuman di hatinya itu ada pertentangan antara riya dan tidak. Gejolak. Dia tidak mampu itu, akhirnya dia memilih untuk sembunyi-sembunyi saja. Kenapa? Karena lebih bermaslahat bagi hatinya. Taib. Karena tadi daripada terang-terangan yang sebenarnya memang masalahnya besar, bisa diikuti manusia. Cuman jadinya riya. Taib. Maka dia memilih yang apa? Yang secara sembunyi-sembunyi. Karena hatinya apa? Hatinya lebih tenang. Dan ini juga bisa untuk contoh di atasnya sebelumnya tadi. Ya kan? Mafdul padanya daf'u mafsadah, ya kan? Yang dikhawatirkan ada pada amalan yang fadil tadi. Kalau dia sedekah terang-terangan ada, dia utama memang diikuti banyak orang. Tapi tadi dia ada sangkaan karena merasa dirinya lemah. Sedikit ada pujian saja sudah apa? Sudah niatannya melenceng. Maka dalam kondisi ini dia memilih yang sembunyi-sembunyi saja. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala lamma su'ila an ba'dil a'mal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang sebagian amalan-amalan, unzur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Perhatikan pada apa yang itu lebih bermaslahat bagi hatimu, maka lakukanlah. Jadi ketika terjadi pertentangan, ketika memilihnya bagaimana? Yaitu apa? Lihat mana yang bermaslahat bagi hati kita, maka lakukanlah. Lakukan itu. Dan tentunya qalbun yang menjadi patokannya adalah qalbun yang apa? Yang bagus. Qalbun salim, bukan hati yang apa? Hati yang rusak. Yang sudah tidak bisa menimbang masalah dan mafsadah. Taib. Mana yang lebih melembutkan hati? Mana yang lebih menjadikan seorang lebih kuat rasa takutnya pada Allah? Dan seterusnya, akhwan. Ini juga penting. Karena seorang belajar, di antara hal yang harus diupayakan adalah semakin bagusnya hati. Semakin bagusnya hati. Dan sampai bertambah lama belajar, bertambah ilmu yang dimiliki, bertambah hafalan yang telah dihafal, malah hatinya semakin rusak karena kesombongan, karena riya, karena ujub. Ini tidak bermasalah bagi hatinya. Maka di situ seorang talib harus berupaya untuk mewujudkan bagusnya hati dengan semakin bertambahnya ilmu. Qala fa hadhihi al-asbab tusayyiru al-'amal al-mafdula afdala min al-fadili bisabab iktiraniha biha. Maka inilah sebab-sebab atau sebab-sebab ini menjadikan amalan yang mafdul itu jadi lebih utama daripada yang fadil. Dengan sebab adanya hal-hal yang lain yang bergandengan dengannya. Dan ini faidah bagus sebagaimana beliau katakan, amrun yang bagi tafattun lahu. Maka kita perhatikan itu untuk kita bisa memilah dan memilih mana yang paling bermaslahat ketika berbenturan dua hal. Walaupun terkadang kita sudah tahu yang fadil, tahu yang mafdul, tapi ternyata ada hal yang menjadikan sebab mafdul bisa lebih utama, maka kita pilih yang mafdul dalam kondisi tersebut. Taib. Barakallahu fikum. Ini faedah bagus. Dan kita telah mengambil satu kaidah cabang berarti. Idza tazahama al-masalihu yuqaddamu a'laha.
Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.